warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Septianingsih dengan NIM 2002227 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pembuatan video pada bulan Maret tahun 2022. Baiklah, di sini saya memilih materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang konsep pramatematika anak usia dini, di mana konsep pramatematika anak usia dini itu ada 4. Yang pertama yaitu konsep angka, yang kedua konsep bentuk, yang ketiga klasifikasi, dan yang keempat yaitu seriasi atau membandingkan. Berikut penjelasannya. Konsep pramatematika anak usia dini, di mana pembelajaran konsep pramatematika anak usia dini ini merupakan salah satu pembelajaran anak usia dini yang ditujukan untuk mengembangkan aspek kognitif pada anak. Nah, di sini pasti banyak nih yang bertanya-tanya, kenapa sih anak usia dini itu harus dikenalkan atau diajarkan matematika sejak bayi atau sejak dini? Nah, di sini melalui konsep pramatematika, anak akan dibekali kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita bisa mencari cara supaya anak itu tidak takut dengan matematika. Jadi, sebelum anak belajar tentang tambah-tambahan dan pengurangan, di sini ada konsep-konsep yang bisa kita ajarkan kepada anak sambil bermain. Nah, konsep pramatematika yang bisa kita kenalkan atau kita ajarkan kepada anak usia dini sambil bermain itu adalah konsep angka, konsep bentuk, klasifikasi, dan juga seriasi atau mengurutkan. Yang pertama yaitu ada konsep angka, di mana untuk mengajarkan konsep angka ini bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, ketika anak sedang turun tangga, nah di situ anak bisa menghitung setiap tangga yang ia lewati. Jadi, anak itu akan akrab dengan angka jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Nah, bisa juga nih dengan membacakan buku kepada anak. Nah, buku yang dibacakan atau diajarkan ke anak ini tidak harus buku matematika ya teman-teman. Bisa juga dengan buku cerita biasa yang ada gambar-gambarnya. Misalnya di situ ada gambar ikan-ikan yang bisa dihitung oleh anak dan dijumlahkan oleh anak. Nah, selain itu di sini kita juga bisa mengakrabkan anak itu dengan lagu. Misalnya dengan lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu, atau Dua Mata Saya, atau bisa Balonku Ada 5, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga perlu menyediakan mainan-mainan atau media-media yang berhubungan dengan angka atau matematika anak, seperti puzzle angka dan lain sebagainya. Kedua yaitu konsep bentuk, di mana konsep bentuk ini juga merupakan konsep pramatematika anak usia dini yang bisa kita ajarkan kepada anak. Kenapa? Karena konsep bentuk ini juga merupakan salah satu cabang matematika, yaitu geometri. Nah, di sini kita bisa menyediakan buku-buku tentang bentuk. Selain itu, kita juga bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Misalnya, ketika kita sedang mengajak anak untuk jalan-jalan sore. Nah, di situ kita bisa menunjukkan anak sebuah rumah yang memiliki jendela berbentuk segi panjang. Nah, dari situ anak bisa mengenal bentuk. Nah, di sini kita juga bisa menyediakan mainan balok kayu dengan memperkenalkan geometri dan ruang kepada anak. Nah, dari situlah lama-kelamaan anak akan mengerti sambil bermain. Ketiga yaitu klasifikasi, di mana kita bisa menyediakan permainan gabus dengan berbagai bentuk, misalnya bentuk segitiga, persegi panjang, bentuk bintang, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa minta anak untuk mengklasifikasikan atau mengumpulkan gabus berdasarkan bentuk atau warnanya, dan masih banyak lagi mainan atau contoh lainnya. Yang keempat yaitu seriasi atau mengurutkan. Jadi, sebelum kita meminta anak untuk mengurutkan benda dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya dari yang terkecil ke yang terbesar, di sini kita bisa mengenalkan kepada anak tentang konsep membandingkan. Nah, di sini kita bisa mengajak anak untuk mengamati atau memperhatikan benda dari ukurannya, mencocokkan ukurannya,
dan lain sebagainya. Nah, adapun mainan yang memang dirancang khusus untuk membantu anak belajar tentang konsep mengurutkan. Permainannya yaitu bernama Ring Tower, di mana permainan ini merupakan permainan klasik Montessori, yaitu kubus. Nah, di sini secara alami anak akan mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya anak juga belajar tentang berat dan ringan, di mana kubus yang besar tentunya akan lebih berat dari kubus yang kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, itu tadi konsep pra-matematika yang bisa kita kenalkan ke anak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konsep angka, konsep bentuk, klasifikasi, dan juga seriasi atau mengurutkan. Nah, tadi ada dua cara untuk mengenalkan konsep-konsep itu kepada anak. Yang pertama yaitu secara alami, yang bisa kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari anak, dan yang kedua yaitu bisa dengan menyediakan kegiatan untuk mengenalkan konsep tersebut. Baiklah, di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung atau memberi support saya. Yang pertama yaitu kepada orang tua saya yang telah mendukung dan mendoakan saya. Yang kedua yaitu kepada Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah matematika anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu kepada teman-teman yang telah membantu saya atau teman-teman yang terlibat dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sekian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.